Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, sukacita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan melalui program GPDI Budi Mulia. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami tinggikan Tuhan yang sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada pagi hari ini, semua ini karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, biar kekuatan Roh Kudus menyertai memampukan kami untuk terus mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Firman Tuhan kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 berkata demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam topik dalam pasal ini menceritakan perbuatan Allah yang luar biasa melalui pelayanan penginjilan dari Petrus. Kuasa Tuhan menyertai pelayanan Petrus. Dan kalau kita lihat dari pasal 30, dari ayat 36 sampai 42, itu menceritakan perbuatan baik dari seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas, dan perempuan ini menerima mujizat, mengalami perbuatan Allah yang luar biasa. Alkitab menceritakan wanita ini banyak memberi sedekah. Lalu kemudian perempuan ini yang bernama Tabita atau Dorcas sakit, meninggal, tetapi dihidupkan kembali. Allah bekerja melalui pelayanan Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus berdoa kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, lalu kemudian mujizat dinyatakan. Perempuan ini yang dikatakan sudah meninggal, sudah mati, tapi hidup kembali. Saudara sekalian, berbicara tentang mati dan hidup kembali, berbicara tentang kekuatan kuasa Tuhan, berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Kematian manusia berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan apabila melihat suatu kebangkitan yang dialami oleh perempuan ini, itu juga berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Hidup dan mati sudah berada di dalam kedaulatan kemahakuasaan Tuhan. Perempuan ini yang bernama Dorcas sudah meninggal, tetapi hidup kembali. Saudara sekalian, itu adalah kemahakuasaan Tuhan yang luar biasa. Namun terus sekalian, pagi hari ini kita akan melihat sesuai dalam pembacaan kita bahwa perempuan ini banyak berbuat baik, banyak berbuat kebajikan, suka memberi sedekah. Ini yang menjadi topik
kita di pagi hari ini seperti seorang wanita suka memberi, suka berbuat baik, banyak berbuat baik, dan ini menjadi suatu sejarah di dalam kehidupan perempuan ini yang bernama Tabita atau Dorcas. Selain kasih Tuhan, setiap perbuatan baik, kehidupan orang percaya, itu tercatat di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal, Tuhan melihat setiap perbuatan baik, setiap sedekah yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang berkekurangan. Saudara sekalian, kenapa ini tercatat dalam Alkitab? Kenapa nama Dorcas, nama Tabita ini disebut di dalam Alkitab? Kenapa wanita ini atau perempuan ini disebut di dalam Alkitab? Perbuatan baik tercatat agar supaya ini menjadi suatu contoh, menjadi suatu teladan bagi kehidupan orang percaya. Ini dicatat agar menjadi contoh bagi semua orang, bagi setiap kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, agar bisa berbuat baik juga, bisa berbuat kebajikan juga. Dan kalau perempuan ini dicatat dalam Alkitab, maka kita pun saudara sekalian, ketika kita dapat melakukan hal-hal yang baik, maka itu dilihat oleh Tuhan. Saudara dilihat oleh Tuhan, saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap perbuatan baik, setiap pemberian yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan, semuanya tercatat di hadapan Tuhan. Tuhan melihat semuanya itu seperti seorang perempuan ini ditulis dalam Alkitab dan menjadi suatu sejarah di dalam kehidupannya. Dan saudara sekalian, Alkitab berkata, firman Allah berkata, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-36 sampai 42, perempuan ini menerima mujizat, sudah meninggal, sudah mati, dan hidup kembali melalui pelayanan Rasul Petrus. Kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara sekalian, menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita bisa berbuat baik. Ini menjadi tema di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, siapapun saudara, kalau kita bisa berbuat baik, kalau kita bisa menolong orang lain, kalau kita bisa bersedekah kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang tidak mampu, merupakan suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa saudara bisa melakukannya, saudara bisa memberi, dan perbuatan saudara sangat menyenangkan hati Tuhan. Kita garis bawahi di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, bahwa saya dapat berbuat baik, saudara dapat berbuat baik. Itu merupakan suatu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara sekalian, apa artinya kita diberkati oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dipercayakan banyak harta, banyak kekayaan, tapi saudara tidak punya satu sejarah kehidupan berbuat baik? Kehidupan yang sangat indah itu, kehidupan yang sangat menyenangkan itu, apabila di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, memiliki nilai-nilai yang menyenangkan hati Tuhan,
memiliki perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu berbuat baik, berbuat kebajikan, memberikan dampak di dalam kehidupan kita, memberikan dampak dalam kehidupan dimanapun kita berada, memberikan dampak di dalam pelayanan, memberikan dampak dalam pekerjaan Tuhan, dan orang bisa melihat, orang bisa memperhatikan saudara, bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara adalah orang percaya, bukan hanya diberkati oleh Tuhan, bukan hanya dipercayakan berkat yang melimpah, tapi saudara bisa berbagi kepada orang yang lain, bisa berbagi berkat, bisa berbagi kebajikan kepada orang lain, kepada orang yang tidak bisa, yang berkekurangan. Nah, saudara sekalian, itulah yang dapat menyenangkan hati saudara. Dan saudara, ketika saudara melakukan hal itu, saudara, itulah hal yang sangat luar biasa, dan saudara disebut orang yang berbahagia. Saudara disebut orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita baca di dalam Amsal pasal 22 ayat yang pertama, kalau kita baca dalam Amsal pasal 22 ayat yang pertama, berkata demikian, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ini saudara sekalian berbicara tentang nama baik. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Nah, ini menjadi suatu pelajaran berharga di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dilihat oleh Tuhan, bagaimana kita dipandang oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Setiap perbuatan baik kita, setiap perbuatan baik saudara, nama baik saudara harus indah di hadapan Tuhan. Melalui perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, mulai perbuatan-perbuatan yang menggugah hati Tuhan, saudara adalah orang-orang yang selalu memiliki perbuatan baik di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kita baca di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 berkata demikian. Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, ini firman Tuhan saudara sekalian. Apabila saudara selalu berbuat baik, selalu memiliki hati yang murah, maka saudara akan mendapat kemurahan dari Tuhan. Saudara menabur kebaikan, saudara akan mendapatkan kebaikan. Saudara menunjukkan kemurahan hati saudara, maka saudara akan mendapat kemurahan hati daripada Tuhan. Ini adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah dia. Matius 7 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang selalu berbuat kemurahan, kebaikan, orang yang suci hatinya, dilihat oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata akan mendapat kemurahan. Firman Tuhan berkata dia akan melihat Tuhan, akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Saudara sekalian, dimanapun kita berada saat ini, menjadi tema dalam kehidupan kita, selama Allah izinkan kita ada dalam dunia ini, menikmati kehidupan ini, mari ucapan syukur bagi kita adalah jika kita masih berbuat baik. Sebab itulah, mari kita tetap semangat, tetap berbuat baik sebagai orang percaya. Kalau saudara melebihi kelebihan, berbagilah kepada orang yang berkekurangan. Kalau sudah dipercayakan berkat Tuhan, punyalah kemurahan, punyalah hati yang tulus, yang suci, maka saudara akan melihat cara Tuhan lebih dahsyat lagi bekerja dengan saudara. Saudara orang berbahagia, dan saudara orang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Terima kasih kekuatan Roh Kudus ada dalam kehidupan kami, menanamkan kebajikan itu, agar kami adalah orang tulus berbuat baik. Terima kasih, berkati mereka yang susah, sembuhkan mereka yang sakit. Kami bersyukur di pagi hari ini kami sudah terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.